apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 12 September 2023. Sajian utama hari ini antara lain: gudang penimbun dan pengoplos BBM ilegal digerebek polisi. Anas Urbaningrum sindir drama perjodohan Capres dan Cawapres. Sriwijaya FC dulang 3 poin jamu Sada Sumut. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di berita pertama pagi ini, pemirsa, tim gabungan dari Polres 4 Lawang, Sumatera Selatan menggerebek gudang penimbun dan pengoplos BBM ilegal. Dari lokasi, polisi mendapati barang bukti sebanyak 5.300 liter BBM jenis Pertalite yang tersimpan di dalam puluhan tong dan dirijen. Rumah sekaligus gudang penimbun dan pengoplosan BBM ilegal jenis Pertalite yang berada di Desa Gaung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang ini diketahui milik seorang warga yang bernama Joni, yang saat ini keberadaannya masih diburu polisi. Dari lokasi, polisi mendapatkan barang bukti puluhan tong dan jerigen yang berisi minyak oplosan jenis Pertalite sebanyak 5.300 liter atau 5,3 ton minyak, 1 unit pompa dan bahan kimia untuk pewarna minyak. Terungkapnya kasus tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dugaan sementara aktivitas penimbunan dan pengoplosan minyak ilegal yang dilakukan pelaku sudah berjalan sejak setahun terakhir. Saat ini polisi masih memburu pemilik gudang BBM ilegal yang identitasnya sudah diketahui. Pada saat kami tim mendatangi TKP, tersangka sudah tidak di tempat atau melarikan diri. Hanya saja identitas diduga pelaku sudah kita kantongi. Kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman keberadaan pelaku. Demikian. Pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petani ganja asal desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur diringkus oleh anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur di kediamannya. Dari penangkapan polisi diamankan tersangka beserta barang bukti. Nano Romansa, remaja yang berusia 33 tahun, diringkus petugas lantaran telah bercocok tanaman terlarang yang tergolong dalam narkotika jenis ganja. Hal tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penanaman ganja. Setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur menggerebek rumah yang diduga menjadi lokasi tanaman ganja tersebut. Setelah dimintai keterangan, pelaku mengaku iseng dan coba-coba menanam tanaman tersebut. Pelaku pun menambahkan sudah melakukan beberapa percobaan penanaman, namun gagal sampai pelaku memiliki ide belajar secara otodidak dari media sosial tentang penanaman ganja hingga membuahkan hasil. Saudara Nano kita amankan dan kita lakukan interogasi bahwa ganja tersebut ditanam untuk dipakai sendiri. Adapun pasal yang disangkakan dalam perkara tersebut, saudara Nano kita persangkakan di pasal 111 ayat 1 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun. Akibat ulahnya tersebut, pelaku pun harus mendekam dan merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Barang bukti yang diamankan petugas langsung dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petani ganja asal desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur diringkus oleh anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur di kediamannya. Dari penangkapan polisi diamankan tersangka beserta barang bukti. Pemirsa, naas yang dialami seorang pria di Palembang menjadi korban penembakan oleh temannya sendiri. Akibatnya korban kini dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Pemirsa, pasca musibah kebakaran pasangan. Inilah video viral yang beredar di media sosial saat korban terbaring di sebuah rumah sakit di Palembang dengan luka tembak di kepalanya. Korban
Yayan 35 tahun yang mengalami luka tembak di kepala ini diketahui warga Jaya Laksana, Kelurahan Tiga Ulu, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu sedang duduk di rumah, datang pelaku langsung menembak kepala korban dari atas saat korban dalam posisi duduk. Salah satu warga yang melihat kejadian tersebut teriak meminta tolong ke warga lainnya, sehingga warga keluar dan membawa korban ke rumah sakit. Pelaku yang diketahui, HN dan AN, merupakan teman korban sendiri. Untuk motif kejadian tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Awalnya kita di dalam. Sama kita ya? Yo. Terus Terus ada yang ngetok? untuk pintu. Nah, tiba ada yang nembak datangnya. Langsung nembak? Iya, Itu berapa tembakan? sekalian, Pak. Si korban lagi posisi? Duduk. Lagi duduk? Iya. Oh, langsung ditembak gitu? Iya. Untuk pelaku sendiri telah diburu petugas gabungan dari Polrestabes dan Polda Sumatera Selatan, di mana pelaku sendiri telah diketahui identitasnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Mana? Sementara itu pemirsa, petani ganja asal desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur diringkus oleh anggota Satres Narkoba Polres Oku Timur di kediamannya. Dari penangkapan polisi diamankan tersangka beserta barang bukti. Pemirsa, naas yang dialami seorang pria di Palembang menjadi korban penembakan oleh temannya sendiri. Akibatnya korban kini dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Pemirsa, pasca musibah kebakaran pasangan Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida hingga kini Pasangan Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida warga RT 10 Kelurahan 1 Ulu Palembang hingga kini hanya dapat meratapi sisa puing bangunan rumah mereka yang terbakar 4 bulan lalu. Musibah kebakaran rumah yang melanda Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida masih meninggalkan perih mendalam. Pasalnya, hingga kini belum ada upaya bantuan dari pemerintah untuk melakukan bantuan bedah rumah bagi mereka korban kebakaran. Padahal menurut warga, keluarga Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida pernah diajukan mendapat bantuan program bedah rumah dari pemerintah Kota Palembang pada tahun 2019. Di tahun 2019 tersebut ada sekitar 8 rumah warga yang diajukan di RT 10 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah. Namun hingga musibah kebakaran melanda pasangan ini pada Mei 2023 beberapa bulan lalu, bantuan program bedah rumah dari pemerintah tidak kunjung mereka dapatkan. 7 rumah cuma. Ada tak penjelasan ke ibu? Udah kate, pas aku tanya kok memang udah kate katanya. Waktu udah kate penjelasan. Tapi Jadi berdasarkan data ada nama kita. waktu data keluar doh, waktu itu data kan. Tapi pas turun data gitu kan waktu surat itu udah kate. Apa ini data katanya ada udah kate kan waktu itu. Jadi karena kita wong awam, jadi pas di RT udah kate ya sudah. Udah kate namanya kan. Kita kepada warga ini kan ya memang warga ini memang warga yang tidak mampu kak kan yo harapan kita juga kak adalah sentuhan dari pemerintah kak untuk warga ini kan, sebab memang warga ini juga sampai saat ini tidur juga kak hotel kacir anaknya kak, ada yang tidur di rumah kami, ada yang tidur di rumah tetangga kan, memang sampai saat ini. Pasca kebakaran melanda beberapa bulan, hingga kini keluarga Mas Agus Abdul Karim dan Asmarida terlunta-lunta tidur menumpang di rumah-rumah seperti warung dan teras warga. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, memasuki bulan September masyarakat dihimbau tetap waspada karhutlah. Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena wilayah di Sumatera Selatan sebagian besar merupakan gambut sehingga sangat rentan terbakar. Tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan harus selalu diwaspadai karena memasuki musim kemarau. Kondisi ini dapat memicu potensi ancaman terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kabupaten Banyuasin dalam beberapa hari terakhir telah diselimuti kabut asap karena menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran dengan banyaknya lahan gambut. Sebagian besar penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bukanlah kondisi cuaca, melainkan adanya faktor keterlibatan manusia yang melakukan pembakaran. Untuk mengantisipasi telah dilakukan berbagai tindakan pencegahan karhutlah. Terkait larangan membakar lahan, terutama masyarakat yang tidak menyadari bahayanya membakar sisa hasil panen yang telah mengering ataupun membakar untuk membuka lahan baru.
ada ancaman hukuman yang cukup berat 10 tahun penjara. Kita betul-betul masif menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada larangan bakar hutan dan lahan. Karena ini pidana, Pak. Ini pidana. Ancaman pidananya lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian kegiatan penanggulangan juga saat ini juga sudah maksimal dilakukan. Di mana titik hotspot yang kita dapat berdasarkan satelit, tim turun bersama BPBD, bersama TNI, Polri, bergabung dengan masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan lain sebagainya, sudah maksimal. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Anas Urbaningrum sindir drama perjodohan Capres dan Cawapres. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, tegaskan partainya belum menentukan pilihan dukungan dari 3 nama baca pres yang beredar saat ini. Anas juga menyentil drama prank yang terjadi pada Partai Demokrat. Dijumpai usai meresmikan rumah singgah Nusantara di Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, angkat bicara terkait Pilpres 2024. Dia menyebut bursa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sebagai babak awal sebuah drama. Pada babak awal ini, menurut dia ada pihak yang berasa terkena prank oleh pihak lain, sedangkan satu sisi ada pula bantahan dari pihak lainnya. Anas menyatakan sebentar lagi akan muncul drama pada babak kedua dan ketiga. Sementara PKN saat ini belum bisa mengusung calon presiden. Akan tetapi dia memastikan mereka akan mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024. Biarkan drama-drama itu berlangsung terus sampai nanti agak di ujung, baru kemudian PKN menentukan pilihan siapa yang terbaik untuk didukung. PKN belum dalam posisi bisa mengusung, tetapi PKN tentu bisa mendukung mana yang paling tepat pasangannya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa rumah singgah ini adalah bukan hanya rumah singgah, tapi rumah konsolidasi. Jadi di sini terciptanya ide-ide pembaruan masa depan. Anas Urbaningrum saat ini membidik Sumatera Selatan sebagai role model kesuksesan pemilu serentak 2024. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, olahraga outbound menjadi salah satu olahraga yang menyenangkan masa kini.
Olahraga outbound dapat membangun kekompakan dalam satu tim, mengasah jiwa kepemimpinan dan ketahanan mental. Olahraga outbound menjadi salah satu olahraga pilihan yang dilakukan sejumlah kampus di Palembang. Salah satunya Universitas Bina Dharma Palembang untuk menggembleng calon mahasiswa baru mereka yang dilakukan pendidikan mahasiswa beroutbound di Komplek Olahraga Jasdam 2 Sriwijaya. Ratusan mahasiswa baru ini mengikuti pendidikan ala militer, mulai dari merangkak di bawah tali yang berlumpur, menyeberangi tali di atas sungai, dan melewati rintangan jalan berjaring. Olahraga outbound baik untuk melatih kekompakan tim, mendidik jiwa kepemimpinan, disiplin, serta bagus untuk mengasah ketahanan mental anak. Saya ada anak-anak yang apa itu bersih sekali kulitnya, tapi dia senang tuh yang coreng-coreng mukanya ini kan ini ya kontradiktif dengan kulit yang putih, tapi dia sepertinya kan jadi kalau saya lihat mereka merasakan hal-hal baru berada di sini dan saya lihat mereka happy. Olahraga outbound ini merupakan salah satu rangkaian pendidikan rutin dan pengenalan mahasiswa yang dilakukan Universitas Bina Dharma Palembang bersama Jasdam 2 Sriwijaya setiap tahunnya kepada para mahasiswa didik baru mereka. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, Ayus melaporkan. Di informasi olahraga pemirsa, Sriwijaya FC memetik hasil positif di pekan pertama Liga 2 musim 2023-2024. Laskar Wongkito mengalahkan Sada Sumut 2-0 bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Minggu sore. SFC berhasil meraih 3 poin. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring kembali bergemuruh saat Sriwijaya FC menjamu Sada Sumut dalam kompetisi Liga 2 Indonesia. Kerinduan supporter Laskar Wongkito terobati saat Nur Iskandar dan kolega mampu memberikan kemenangan bagi warga Sumatera Selatan. Pelatih Sriwijaya FC Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil kemenangan ini karena laga perdana selalu sulit dan biasanya pemain demam panggung. Hal ini terlihat dalam laga tersebut terjadi gap antara lini tengah dan belakang yang nyaris saja menghujam kiper SFC Rudi Nurdin Rajak. Terkait kinerja pemain asing, Kervans Belfort dan Senso Gelsen masih harus ditingkatkan lagi, terutama komunikasi, baik saat menyerang maupun mendapatkan serangan balik. Pertandingan tersebut akan dievaluasi jajaran pemain untuk menghadapi laga selanjutnya. Sementara pelatih Sada Sumut, Suharto menyatakan meski kalah, namun dirinya mengapresiasi kerja keras pemain dan berharap Sada Sumut bangkit pasca kedatangan pemain asing. Defense-nya kita, gap defense kita sangat jauh, itu jadi PR buat kita ke game kedua. Yang paling buruk hari ini adalah defending-nya kita. Tapi kita bisa akhirnya menutupi beberapa kekurangan itu dan bisa cetak 2 gol dan kita menang 3 poin. Dan selamat kepada tim Sriwijaya pada pertandingan sudah ini telah memenangkan pertandingan. Namun pun demikian kami juga berterima kasih kepada pemain saya yang saat ini tidak ada mengalami cedera yang fatal. Sriwijaya FC akan melakukan laga away melawan Persiraja dan PSDS. Pelatih SFC yakin mendulang poin di laga tandang itu. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar Ayus Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar Ayus Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.